Semangat pagi, selamat pagi. Apa kabar sahabat pembelajar? Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Ataupun Anda juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id ataupun melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa juga sahabat pembelajar untuk melakukan follow pada Instagram Pak Halim @halimciang. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh sekali untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Serta bagi Anda yang memiliki WhatsApp, bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA-nya grup Pak Halim, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar, kita akan langsung masukkan. Kenapa? Karena materi kita hari ini akan di-share di grup tersebut. Dan juga apabila ingin bertanya kepada Pak Halim, itu juga boleh sekali untuk di WA grup tersebut. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita pagi hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Senin tanggal genap, kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Tentunya kita sudah sama-sama tahu beliau siapa. Beliau adalah Bapak Halim Ciang, co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup pun lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi juga sahabat pembelajar semua. Syukurlah kabar saya baik, semoga semua dalam keadaan yang baik juga. Amin, semoga selalu sehat dan bahagia ya Pak Halim ya. Amin. Dan sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini sangat menarik, yaitu adalah latihan beban. Haruskah berat? Jadi memang latihan beban adalah kegiatan yang semakin lama semakin populer, tetapi ada celah antara kesadaran mau melakukan dan pengetahuan akan cara melakukannya. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Jadi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan apabila ada pertanyaan, boleh sekali untuk tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bacakan dan juga kita akan bahas satu persatu. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai saja. Bagaimana nih Pak Halim mengenai penjelasan latihan beban haruskah berat? Silakan Pak Halim. Baik Bu Jessica, terima kasih. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Saya akan coba untuk share screen supaya ada struktur bagi apa yang kita bicarakan hari ini. Ya, benar sekali. Sebenarnya di narasi pun saya sempat sampaikan ya bahwa yang namanya keinginan melakukan mungkin sudah ada, tetapi pengetahuan melakukannya masih sangat sedikit. Gitu. Lalu di tengah-tengahnya terinterupsi oleh rekomendasi olahraga dari ceritanya nih, kan biasa orang baru mau berolahraga di Indonesia itu atau bahkan di seluruh bagian di dunia ya, orang baru mau berolahraga kalau sudah divonis gitu, ada penyakit gitu ya. Lalu setelah ditanya olahraganya apa gitu. Nah, itu akhirnya menjadi salah satu kesalahan pasien. Karena apa? Mereka bukanlah tempat yang tepat untuk menanyakan olahraga karena dalam kuliah mereka tidak mempelajari tentang olahraga. Nah, lalu dibilang kalau ditanya latihan beban boleh nggak? Oh, nggak boleh, jangan berat-berat, nanti copot ini itu, nanti masalah dan apa segala macam. Jadi saya di sini untuk meluruskan hal itu juga, gitu. Bukan saja hanya sekedar mendengar apa yang disampaikan oleh si pemberi vonis. Ibaratnya melakukan apa yang dia rekomendasi pun saja masih dipertanyakan melakukan apa enggak, gitu. Apalagi bukan soal latihan beban aja, misalnya dibilang, iya olahraganya jalan aja. Ya mungkin dia menganggap turun dari mobilnya, masuk ke ruang praktek, lalu dari ruang praktek jalan ke parkiran atau ke ke lobi untuk dijemput lagi, itu sudah olahraga karena sudah jalan gitu ya. Jadi inilah masalah kita bahwa dalam hal
pintu pertama bertanya tentang olahraga itu bertanya pada orang yang salah. Lalu sebenarnya begitu banyak manfaat latihan beban, akhirnya tidak bisa dinikmati hanya gara-gara sudah ditakut-takuti dari awal. Gitu. Jangan latihan beban, nanti ini, nanti tekanan darah naik, nanti ini, ketiban beban, nanti apapun gitu ya. Jadi di sini saya akan coba perbaiki ya, karena latihan beban seolah-olah di gambaran otak itu adalah orang yang bawa barbel, bawa dumbbell, barbel yang panjang, dumbbell yang pendek, lalu berjingkrak-jingkrak dan lari-lari membawa dumbbell itu atau membawa yang namanya seperti kettlebell, ya. Lalu dibawa lari-lari, berjingkrak-jingkrak, loncat-loncit gitu ya misalnya. Jadi atau seolah-olah video motivasi yang ditonton bahwa wah ini binaragawan badannya besar sekali lalu berolahraga dengan beban yang berat. Seolah-olah harus itu gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah langsung ada jawabannya di depan, tapi kita kupas dulu slide demi slide ya. Oke. Nah, kita mengenal kalau latihan beban itu ada yang memang orientasinya untuk strength, ada yang orientasinya untuk hypertrophy. Strength adalah untuk meningkatkan kekuatan, sementara hypertrophy adalah untuk meningkatkan massa otot. Beda tipis. Mengapa? Karena orang yang melakukan strength training juga mengalami pertumbuhan otot, sementara orang yang melakukan hypertrophy training juga mengalami peningkatan kekuatan. Hanya saja secara program latihan, strength training memiliki pendekatan fokusnya mencari strength, nggak peduli akan pertumbuhan otot, tetapi pertumbuhan otot akan mengikuti semaksimalnya strength goal itu dicapai. Sementara hypertrophy training, orang-orang yang melakukan hypertrophy training, seperti saya misalnya, juga seperti itu. Yang penting hypertrofinya dengan beberapa parameter ditemuinya beberapa parameter latihan di sana, dan parameter nutrisi, dan parameter istirahat, yang membuat saya yakin nanti hypertrofi akan mengikuti kemanapun saya pergi. Setelah itu, saya juga nggak kepikiran seberapa kuat I become, seberapa kuat saya akan jadi apabila otot saya maksimal. Jadi saya nggak memikirkan strength, hanya bedanya ada di sana, ya. Padahal waktu saya melakukan hypertrophy training, mungkin salah satu syaratnya adalah peningkatan strength, tapi peningkatan strength juga ternyata akan mengikuti juga. Jadi ini adalah penjelasan singkat tentang strength training yang secara efisien, pendekatannya atau fokusnya adalah secara efisien menggerakkan beban dari A ke B. Nggak peduli bagaimana caranya. Pokoknya semua bagian tubuh dikerahkan agar si beban ini bergerak dari A ke B. Udah itu aja. Ya. Kemudian kerap melibatkan pengerahan semua otot tubuh untuk melakukan atau memungkinkan gerakan itu terjadi. Dengan jumlah repetisi yang sedikit, bisa dilihat di gambar di kanan, ya, yang lebih kurang bahkan 6 rep atau di bawahnya, ya bahkan kadang hanya 1 atau 2 atau 3 repetisi. Dan parameternya adalah kilogram angkatan. Jadi itu fokusnya untuk strength. Sementara untuk hypertrophy, ya adalah goalnya adalah memaksimalkan tensi beban terbesar pada body parts atau muscle group atau otot yang sedang dilatih. Dengan beban, misalnya 10 kilo, mentransfer beban 10 kilo itu ke dalam otot, berapa persen yang bisa didapat melalui aplikasi teknik yang tepat. Ya, kemudian banyak otot pendukung yang terlibat memang ada pasti, tapi biasanya untuk menstabilkan posisi. Misalnya contoh gerakan paling populer squats, ya squats itu katanya hanya untuk paha depan, tetapi paha belakang juga, pinggul juga, bahkan perut juga, ya semuanya memang mengencang, tetapi dia mendukung supaya si gerakan mendukung berkontraksi untuk mensupport structure agar paha itu mendapatkan tekanan terbesar. Tetap usahanya seperti itu. Jadi kalau misalnya melakukan squats naik turun, ya, misalnya ada yang bisa melakukan 100 kilo, saya menggunakan angka 100 agar sama dengan persentasenya. 100%
kemungkinan yang kena di paha hanya 50 karena 50-nya ditopang oleh di handle oleh semua otot-otot pendukung tadi gitu ya. Tetapi apakah semua otot pendukung tadi juga ternyata mengalami hipertrofi? Iya. Apa mengalami peningkatan strength? Iya juga gitu. Tetapi tetap main goal-nya adalah untuk bagaimana untuk semaksimal mungkin dan seaman mungkin memberikan tekanan terbesar kepada otot yang dilatih, yaitu mainly paha depan, paha belakang, dan pinggul ya. Jadi paha bagian atas. Dan untuk mendapatkan goal tersebut, jumlah repetisinya biasanya lebih tinggi. Dan parameternya adalah tingkat kerusakan otot. Karena semakin besar tingkat kerusakan otot yang dihasilkan saat olahraga, berpotensi menjadi pertumbuhan terbesar juga di saat recovery-nya. Ya. Dan untuk olahraga itu sendiri, latihan untuk hypertrophy, fokusnya ada pada tekanan terbesar pada otot, memaksimalkan tensi tadi, dan yang kedua adalah waktu terlama otot tersebut berada di bawah tekanan terbesar. So it's a painful process, it's a painful training, ya, time under tension namanya. Berapa jumlah waktu otot berada di bawah tekanan dan di bawah tekanan terbesar. Nah, itu maksudnya ya. Jadi strength training and hypertrophy training adalah dua hal yang berbeda. Kesannya dari apa yang saya sampaikan di sini perlu berat. Yes, perlu berat tapi tidak harus berat. Nah, kan pertanyaannya adalah haruskah berat gitu ya. Nah, kita juga setelah mengetahui hal ini, kita akan coba delve into perspektif seorang pemula. Karena tentunya dari judulnya maupun dari narasi yang kita ingin atau bahkan dari goal yang kita ingin miliki adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para pemula untuk melakukannya dengan tepat, sesuai goalnya dan tentunya sesuai dengan kemampuan diri masing-masing, baik itu kemampuan awal maupun kemampuan beradaptasi, kemampuan menerapkan gaya hidupnya semakin rapi, semakin apik ya, semakin ciamik gitu ya. Setiap elemen pola hidup sehat itu dijalankan, maka hasilnya akan semakin cepat, progresnya semakin cepat sehingga penambahan beban itu atau peningkatan tensi maksimal itu bisa terus terjadi. Nah, ini adalah powerlifting. Ya, nah ini secara visual saya memberikan gambaran. Orang mengira mungkin mengangkat besi itu. Powerlifting ya, yang sebenarnya ini adalah kegiatan mungkin aktivitas kejuaraan untuk menemukan atlet yang bisa melakukan total angkatan di 3 angkatan itu setinggi mungkin. Ya, squats, deadlift, dan bench press. Nah, jadi hanya 3 gerakan ini dan mereka tidak peduli, mungkin ada sedikit unsur teknik di sana, makanya bisa dilihat bahwa melakukan bench press aja badannya sampai melengkung ya, seperti yang di kanan bawah. Sementara di kegiatan latihan muscle building, bench press-nya nggak begitu wujudnya gitu ya. Jadi udah beda banget beban angkatan, jumlah repetisi yang dilakukan, jumlah setnya, pendekatan latihan, sampai ke tekniknya, sampai ke postur tubuhnya. Sangat-sangat berbeda. Gitu. Jadi hati-hati di sini, orang yang ada di ruang praktek mengatakan jangan lakukan gerakan latihan karena yaitu gambarannya adalah kegiatan ini, kan jadi keliru gitu. Padahal yang dimaksud adalah bukan strength training, bukan powerlifting, tetapi muscle building yang menggunakan beban yang lebih ringan gitu. Karena kalau tadi saya sampaikan di sini jumlah repetisi yang lebih tinggi berarti apa? Berarti bebannya lebih ringan gitu. Nggak mungkin kita ceritanya mampunya satu repetisi itu 100 kilo. Nggak mungkin kalau kita mau melakukan 8 kali bebannya malah 200 atau 110 gitu ya. Kalau misalnya satu repetisi itu 100, maka untuk bisa 8 repetisi, kemungkinan otot kita hanya mampu katakan 50-60 kilo gitu ya. Nah, jadi perlu pemahaman seperti itu dulu. Itu yang mereka bilang
waktu teman-teman mungkin sering lihat di artikel, berapa persen dari 1 RM. 1 RM itu adalah 1 repetisi maksimum. Jadi kalau misalnya berapa persen dari 1 RM itu mengindikasikan, biasanya kalau persentasenya rendah, mengindikasikan ke hypertrophy atau muscle building training. Kalau mendekati 90%, 100% dari 1 RM, 1 repetisi maksimum, itu biasanya pendekatannya ke strength training. Jadi waktu membaca artikel pun, teman-teman sekarang sudah lebih equipped dalam hal memahami artikel itu lebih mendalam. Kemudian ada Olympic weightlifting di sini. Ada clean and jerk yang fotonya ada di bawah, jadi melakukan gerakan hampir menyerupai deadlift, kemudian agak serat lalu ditaruh, disandarkan di dada, ya. Kemudian dibawa lagi ke atas sambil satu kaki melangkah ke depan, gitu. Ini sifatnya sangat teknikal, ya. Bisa ada lampu merahnya kalau salah melakukannya, gitu ya. Jadi kemudian ada juga yang snatch di situ, ya, hanya 2 ini saja. Dan biasa jumlah angkatannya saya nggak ingat. Jumlah angkatannya dari 2 ini tidak digabung, tapi masing-masing mendapatkan medalinya sendiri, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan powerlifting, Olympic weight training, 2 hal yang demikian merupakan cabang olahraga dalam Olimpik sendiri. Sementara binaraga tidak ada di Olimpik. Dan inilah yang orang bilang atau orang kenal sebagai angkat besi, angkat beban. Kemudian bingung pas masuk gym, loh kok alatnya nggak mirip. Pas masuk fitness center, alatnya tidak ada satupun yang mirip dengan Olympic weightlifting maupun Olympic atau powerlifting. Kan jadi bingung gitu. 95% alat yang di gym nggak mirip, dan itu sebenarnya zonanya latihan beban untuk pertumbuhan otot yang menggunakan beban yang lebih ringan, karena kita berlatih goalnya bukan untuk kompetisi dan mengalahkan angka sebelumnya atau mencetak rekor baru, ya we are at our own pace. Kita ada pada jalur kita sendiri dengan kecepatan yang kita tentukan sendiri, gitu. Jadi nggak ada istilahnya pemula hari pertama masuk ke gym jadi member, setelah jadi member ketemu trainer langsung trainernya suruh dia angkat seberat-beratnya. Kalau ada trainer seperti itu dipecat aja, dan saya harap bukan lulusan Rain Institute, gitu ya. Nah, muscle building juga memiliki fokus melatih masing-masing bagian secara terpisah dan optimal, gitu. Dan dalam weightlifting itu tidak ada istilah seperti itu, gitu. Dalam powerlifting juga, gitu ya. Menggunakan beban yang cukup berat atau menantang di sepanjang fase gerak naik dan turun, sepanjang range of motion namanya, ya, jangkauan range motion gerak. Jadi jangkauan gerak range of motion itu aplikasi beban yang cukup sehingga menghasilkan tekanan yang cukup untuk sepanjang gerakan itu, untuk menghasilkan tekanan terbesar dan terlama pada otot yang dilatih. Jadi basically teman-teman, kalau misalnya buat saya selama ini yang menjelaskan tentang menjadi budayawan fisik, physical culturist, muscle centric lifestyle di dalamnya adalah muscle centric training yang banyak manfaat saintifiknya, yang bukti-bukti saintifik akan manfaatnya yang saya presentasikan selama dari Juni 2020 ya. Ya di sini maksudnya, ada di muscle building ini. Gitu. Saya nggak bilang strength training, powerlifting gak ada manfaat kesehatan, ada, tapi mungkin nggak banyak karena itu adalah kegiatan yang dipertandingkan, gitu, sehingga kurang mendapatkan riset. Kalaupun ada riset, adalah riset tentang bagaimana memaksimalkan performa dan jarang tentang membahas tentang status kesehatan para atlet yang melakukan. Jadi semoga perbedaan ini sudah cukup jelas sehingga kita makin fasih lagi menjelaskan pada teman-teman kita atau lingkungan kita yang masih pemula tentang perbedaannya. Ya. Dan ini dia ya, fokus dari pemula adalah
untuk membangun pemahaman dulu. Ya, kalau pemahamannya sudah bagus, dia sudah improve. Ya, kalau dia makin senang, makin mau menjalankannya dan bilang, iya olahraga penting ya. Saya dulu cuman omdo bilang olahraga penting, tapi sekarang setelah menjalaninya, saya merasakan kesehatannya yang meningkat. Yes, ini kayaknya nggak boleh saya tiadakan dalam hidup saya. Ada pernyataan seperti ini aja, dia sudah improve. Jadi bukan soal improve harus ada selalu di jumlah angkatan yang lebih berat. Pemula belajar membangun ritme dan rutinitas. Masih cari-cari, aduh saya selama ini latihan pagi kayaknya kurang cocok nih. Karena saya kecenderungannya misalnya ya sering terganggu waktu tidur gitu, atau pagi badan saya masih terlalu kaku, saya perlu waktu lebih lama untuk bisa luas gerakannya. Jadi saya mau olahraganya malam aja sore. Mungkin karena dipikir gym sore lebih ramai dan lebih bersemangat. Padahal mungkin gym sore gara-gara lebih ramai juga antrian lebih lama sebenarnya. Tapi bisa anything lah. Tapi setidaknya mengetahui sedang mempelajari bagaimana supaya bertambah rutin, membangun rutinitas dan frekuensinya menjadi lebih sering, itu juga sudah merupakan satu kemajuan. Ya, pemahaman menguat plus rutinitas plus sabar sampai melihat hasil dan menyukai hasilnya, dari situlah terlahir konsistensi melakukan dengan senang hati. Dari situlah waktu kita bilang kita konsisten melakukan dengan pertemanan hati, senang hati, paham, suka sama hasilnya, bayangin paham akan manfaatnya, kemudian manfaatnya setelah didapat dan suka, terus akhirnya apa? Mau rutin sendiri kan? Mau konsisten dong melakukannya dengan lama, dan disitulah orang-orang menamakan kalian disiplin. Padahal nggak merasa disiplin kan? Gitu ya. Itu yang sering Mas Aderai sampaikan gitu ya, bahwa disiplin itu pada dasarnya adalah ku tahu yang ku mau, ku paham yang ku mau gitu. Jadi pemahaman melahirkan kedisiplinan. Maksud pernyataan Mas Aderai itu ada di sana. Dan fokus pemula juga harus sadar bahwa PR-nya masih banyak, bukan soal latihan aja, tetapi juga nutrisi atau pola makan, istirahat yang teratur, menghentikan toksisitas yang ada. Ya, kira-kira apa nih hal-hal toksik yang bisa saya kurangi? Mungkin dari parfum ruangan, mungkin dari misalnya mematikan WiFi di malam hari, atau menjauhkan HP, atau mematikan HP, atau bahkan, oh iya saya udah nggak pakai microwave deh, microwave katanya wave-nya jelek atau gelombangnya nggak bagus untuk kesehatan gitu ya. Atau apalagi nih, oh iya kayaknya bahkan misalnya nih, rumah saya deket banget nih sama tower gitu, tower telekomunikasi. Kayaknya kalau diukur nih frekuensinya tinggi banget, mungkin itu yang bikin saya gampang lelah dan stres, mungkin bagusnya cari rumah baru. Bahkan kalau misalnya memiliki concern ke sana, itu improvement. Jadi there are a lot of shapes and types of improvements gitu loh. Jadi ada banyak sekali bentuk dan wujud dan tipe kemajuan, nggak serta-merta hanya di beban angkatan. Fokusnya sudah terlalu banyak dan terlalu lama di situ mendarah daging, tetapi hanya menghasilkan ketidakpahaman, kesalahpahaman. Ya, you cannot build a great building on a weak foundation. You must have a solid foundation if you are going to have a strong superstructure. Untuk bisa memiliki struktur fisik yang sangat kuat, yang solid, ya perlu fondasi yang bagus. Inilah fondasinya sebagai pemula. Bangun satu persatu. Bukan hanya saya bisa rajin di latihan, tapi saya nggak mau rajin di makan. Saya olahraga demi bisa makan enak. Beda ya, kelihatan di sini. Jadi benar-benar saya hanya mengajak sahabat pembelajar untuk, ayo ini langkah demi langkah pendekatan, atau misalnya setidaknya apa yang ada di dalam benak kita waktu kita memikirkan bagaimana membuat orang paham tentang gaya hidup kita dan mereka mau menjalankannya.
Ya, every expert was once a beginner. Ini juga perlu diingat gitu loh. Jadi bukannya hanya dengan googling sebentar di mesin pencari internet, saya mau tahu program latihannya Ade Rai, dia juara dunia, dan kemudian menjiplak program tersebut lalu merasa wah udah keren nih gitu. Lah, itu kan program latihan seorang expert. Kita sebagai apa? Beginner. Nah, ini expertnya juara dunia lagi. Lah, kita mau buat apa? Mau jadi juara dunia juga? Enggak, hanya cuma mau lebih baik dari diri sendiri sebelumnya, lebih sehat daripada dulu. Mau menurunkan misalnya gula darah, menurunkan kolesterol, memperbaiki profil lemak atau lipid profil di dalam darah. Hanya mau begitu, tapi menjiplak, mencopas program latihan juara dunia, ya akhirnya nggak sampai gitu ya, karena kita kurang sadar bahwa kita itu beginner dengan goal yang berbeda. Nah, ini expert dengan goal menjadi juara dunia, dua hal yang berbeda, then it doesn't match gitu. Ya, ini juga tidak semata-mata mengangkat lebih berat. Yang pertama, saya hanya mau ingatkan, ada ini sekedar 5 checklist, sebenarnya kan banyak tadi saya sudah sampaikan juga di slide sebelumnya, bahwa ada banyak yang namanya lebih baik dari diri sendiri sebelumnya. We are notorious physical culturists, Mas Ade Rai juga sering sekali menyampaikan. Ya. True victory, kemenangan sejati yang sesungguhnya, bukan pada kita lebih baik daripada orang lain, tetapi kita lebih baik daripada diri sendiri sebelumnya. Pernyataan yang sangat bagus, tetapi juga sangat, nah ini tergantung siapa yang menerimanya, menerima pesan tersebut. Dan rata-rata merasa menerima pesan tersebut adalah saya lebih baik dari diri sendiri sebelumnya, saya quantify itu, saya mendapatkan cap itu dengan bukti video rekaman saya mengangkat lebih berat yang bisa saya posting di sosial media, gitu. Bukan. Tahu kapan untuk take day off, hari di mana kita ingin sekali, semangat kita tinggi, tapi kita tahu badan kita ini udah capek. Ya, rasanya seperti udah mau rontok nih. Kayaknya latihan pundak, bahu yang 3 hari yang lalu, kok hari ini masih pegel. Padahal setelah pundak, masih melatih kaki, kemudian ada latih punggung. Udah capek nih. Kemudian kita mau berlatih pundak lagi 3 hari, 4 hari kemudian, tapi ini masih pegel. Dan seluruh badan karena habis dilatih juga masih pegel semua. Kayaknya belum waktunya deh saya kembali lagi ke siklus melatih pundak lagi. Katakan pundak adalah day 1. Gitu. Day 1, day 2, day 3, day 4 gitu. Kemudian day 5-nya ketemu day 1 lagi. Ya udah, kalau memang kita evaluasi juga, saya udah 2 minggu nih non-stop olahraga. Emang udah mulai sih tidur itu bangunnya udah mulai kok lebih capek ya gitu. Atau bahkan waktu bangun tidur nggak lebih seger daripada capeknya pas waktu mau tidur gitu. Dengan menyadari hal-hal seperti itu aja, tahu kapan untuk take day off, itu juga sudah lebih baik dari diri sendiri sebelumnya. Karena apa? Sudah menaklukkan ego. Ya. Yang kedua, apakah fokus latihan saya sudah lebih baik, lebih aman, dan lebih efektif? Mengevaluasi terus gitu. Oke, saya kemarin personal best, bisa mengangkat ceritanya bench press 50 kilo gitu. Kemudian apakah next saya latihan bench press itu harus 55-60 kilo? Enggak. Stay dulu di 50 atau di 48 atau di 45, perbaiki terus tekniknya. Gitu ya. Misalnya saya lompat dulu ke nomor 4, sudah seimbangkah misalnya kanan kiri deh, cara tadi saya lihat seimbang. Kanan dan kiri gitu. Apakah waktu saya melakukan 50 kilo itu udah seimbang kanan kirinya? Itu sudah lebih baik dari diri sendiri sebelumnya.
Apakah asupan protein saya sudah mencukupi? Kalau belum, apa yang sudah saya lakukan agar asupan tersebut cukup? Sudah seimbangkah kualitas dan kuantitas tidur saya? Sedang stres nih, tapi ingin olahraga. Ya udah, kalau begitu, kalau mau dipaksakan, stresnya bukan overtraining, mungkin stres pikiran, ya, tapi ingin olahraga karena mengetahui olahraga adalah satu cara yang baik untuk mengurangi stres. Gitu. Oke, fine, tapi harus mengakui hari ini 100%-nya lebih rendah daripada 100% hari-hari sebelumnya. Itu pun sudah lebih baik dari diri sendiri sebelumnya. Sudah true victory. Ya, give yourself some applause. Ya, karena kalau kita fokusnya hanya nggak di sini, berbagai banyak area improvement yang bisa kita lakukan, kita fokusnya hanya di beban angkatan karena it's the only thing that's Instagramable. Hati-hati. Itulah awal muasal semua cedera. Asal muasal semua shame dan malu yang muncul. Makanya sering kita dengar leave your ego at the door. Waktu sampai ke gym, egonya taruh dulu di depan pintu, jangan ikutan masuk. Tapi hari ini apa yang kita lihat di fitness center? Siapa yang bisa mengangkat paling berat, teriak paling kencang, membanting beban paling berat, menimbulkan suara gaduh paling besar, dia menancapkan dirinya sebagai si member yang latihannya paling keras. The alpha male, the badass. 3 bulan kemudian udah nggak hadir lagi ke gym. Mungkin cedera. Badass deh. Ya. It's you versus you, bukan you versus others. Ya, jadi orang tidak mendadak langsung bisa latihan berat. Nah, ini adalah beberapa pernyataan yang bisa kita berikan pemahaman kepada teman-teman kita, orang di sekitar kita tentang yang namanya latihan beban itu nggak harus mendadak langsung berat. Bisa berat karena memupuk pengalaman dan kekuatan. Kekuatan kan dibuild, ya kan? Bertahap aja bisa berat karena awalnya juga saat pemula berlatih dengan beban ringan. Itu maksudnya, ya. Dan yang kedua, yang sudah latihan berat sekalipun pasti ringan dulu saat memulai sesi. Kan ada pemanasannya. Sebagai bagian dari pemanasan atau persiapan mobility. Gitu ya. Dan yang ketiga adalah berat dan ringan itu subjektif. Hanya untuk masing-masing melakukan. Apa yang menurut saya berat, belum tentu berat untuk Anda. Apa yang menurut saya ringan, belum tentu ringan untuk Anda. Itu maksudnya. Jadi you versus you. Ya, tentukan beberapa parameter, pola latihan, pola makan, pola tidur. Kita bisa improve di mana untuk hal tersebut. Proses oriented lebih baiknya, bukan di result oriented. Jangan menganggap proses itu latihan sebagai result. Sehingga seolah-olah mengejar performa angka kilo-kilo yang lebih tinggi terus-menerus. You are competing with yourself dalam hal apa? Kesehatan, bukan dalam hal meningkatkan performa. Makanya sering saya bilang, orang juga salah. 50% orang yang bahkan ke gym atau melakukan aktivitas olahraga apapun, entah itu tenis, futsal, badminton, lari, sepeda, dan lain sebagainya, mengidentifikasikan bahwa bisa lebih lama, performa meningkat, berarti lebih sehat. Dan unfortunately, tidak selalu hand in hand seperti itu. Atlet bukan manusia yang paling sehat. Hati-hati. Ya. Ya, ini jadi ada contoh ya, beberapa aja, bagi yang kurang kuat melihat bisa menoleh sebentar ke tempat lain. Ya, beberapa gerakan yang mungkin ada di dalam pikiran orang saat berpikir, wah kalau olahraga harus begini, saya kalau nggak bisa ya udah deh saya nggak usah datang. Jangan berpikir seperti itu ya. Nah, misalnya apalagi yang ini nih, iya langsung ikutan gelindingan ya, gitu. No,
Seorang penderita diabetes, seorang penderita penyakit jantung, gerakan olahraganya bukan seperti ini. Tolong dikasih tahu gitu ya, biar nggak takut gitu. Nah, apalagi yang ini nih. Yes, sudah bisa deadlift. Wah, yang terkencang di pusat kebugaran ya, karena habis membanting beban ke lantai, suaranya kencang. Iya, lihat apa yang terjadi. Atau yang ini, atau mungkin saya kasih pantun dulu nih. Kebetulan sekarang katanya akhir-akhir ini ada anak ada sad boy yang jago pantun. Saya juga nggak mau kalah. Walau sudah diwanti-wanti, tapi semangat berapi-api. Saat cedera terjadi, semua berhenti. Yang dimulai hanya terapi. Menunggu pulih, tak sabar menanti. Hanya menelangsa sambil meratapi. Ya, kemudian ada lagi nih, ya, ini intermezzo sedikit ya. Nah, signifikansi bisa loncat tinggi dan apa yang terjadi? Ya, hilang ketampanannya karena wajahnya menghantam lantai. Next, dua video ini benar-benar akan lebih grafik, akan lebih menyeramkan. Jadi benar-benar kalau bagi yang merasa nggak siap, palingkan muka Anda aja, jangan lihat ya. Ini adalah gambar berikutnya adalah robeknya otot bicep saat melakukan kegiatan curling ya. Jadi harus hati-hati di sini pada titik di mana cedera bisa terjadi ya. Misalnya ini, coba lihat. Nah, itu otot bicepnya mengalami putus dari tendonnya sehingga dia rolling up ke atas ya. Bahkan seorang expert saja bisa lengah, sepandai-pandai tupai meloncat bisa juga jatuh. Jadi safety is always first gitu ya. Bukan karena sudah banyak tenaga, sudah punya modal kekuatan yang banyak, kita merasa bisa menghandle semua tantangan dengan mudah. Bukan. Ya, hati-hati. Dan ini juga next-nya. Ini adalah, nah lihat, ya, kalau perhatikan benar-benar, terjadinya robekan pada otot dada kanan. Ya, putus dari sambungan insertion otot dada ke lengan kanan, ya, itu putus dan langsung rolling up ke tengah. Karena ingin mengangkat yang paling berat, gitu ya. Jadi berhati-hati di sini. Sekali lagi, ya bukan ego lifting yang kita cari, ya adalah functional dalam arti serving our purpose, melakukan kegiatan latihan secara aman dan secara efektif. Tak seru kalau tak berat, mengangkat berat diakui kuat, timbul senang, bangga terasa. Cukup satu momen, hanya malu sesal yang tersisa. Ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah ini. Ya, ketahui misalnya nih saya akan memperkenalkan yang namanya rate of perceived exertion, RPE, rate of perceived exertion. Penilaian tentang persepsi pengerahan fisik kita sudah di level berapa. Misalnya. Ya, biasa misalnya kalau kita tiadakan 1, 2, dan 3 karena itu biasanya capeknya kehidupan sehari-hari. Yang tidak sistematis dan tidak masif, dan itu panjang sepanjang hari punya. Jadi yang kita perlu bahas di sini adalah tentang tantangan olahraga dimulai dari nomor 4, misalnya dengan beban repetisi di atas 15. Menggunakan beban yang bisa kita lakukan cukup ringan untuk di atas 15. Itu adalah mungkin warm-up untuk para advanced gitu ya. Dan mungkin latihan inti untuk para pemula atau intermediate. Sekali lagi, tidak harus langsung mengangkat beban yang bisa maksimal hanya di 8 kali. Itu sebenarnya cukup berat. Gitu. Dan pemula nggak harus dicek satu repetisi maksimumnya. Saya salah satu orang yang tidak setuju satu repetisi maksimum itu dicek gitu ya. Karena buat saya nggak perlu menentukan beban seperti itu juga. Ya.
Kemudian untuk yang misalnya muscle building, kita hanya cukup merasa bahwa yes, saya udah mengerahkan 80% dari total saya, kemampuan saya. Itu udah cukup, udah di muscle building. Ya, dengan beban misalnya repetisinya 6 sampai 15. Untuk di bawah 6 itu yang tadi strength training atau powerlifting itu. Nah, itu yang strength building dan muscle building juga dapat. Gitu. Dan I mostly apply myself juga di nomor 3 atau mungkin 7, 8, dan 9 gitu ya, 3 dan 2 misalnya. Jadi 7, 8, dan 9 adalah zona latihan saya yang biasa saya sering lakukan. Tetapi apakah seorang pemula harus di sana? Enggak. Mulai dari 4 dulu. Kalau misalnya merasa bahwa 10 ada level ngos-ngosan, muka angkat sampai merah dan harus menahan nafas sehingga tekanan darah meningkat, well, 4-6 tahu dong kira-kira seperti apa. You be the judge because it's your own body. Maksudnya seperti itu, ya. Kemudian ini juga RPE bisa juga kita lihat dari segi yang lain, misalnya peruntukannya. Peruntukannya misalnya 2-3 berarti warm up untuk pemula gitu, atau warm up untuk intermediate. Pemulanya mungkin di 2 dan 3. Nah, ini mungkin misalnya kalau kita berbicara strictly di muscle building ya, sekali lagi saya hanya untuk mempertajam di muscle building-nya gitu ya. Karena ceritanya kalau mau mencap saya ya udah, saya promotornya muscle centric lifestyle, termasuk muscle centric workout atau exercise ya, atau muscle centric training. Jadi misalnya kita memberikan penilaian juga mungkin 4-6 itu adalah berhenti kira-kira 50-70% dari gagal positif. Gagal positif artinya apa? Adalah saat kita tidak bisa melakukan lagi kalau gerakan positif untuk dada ya, yaitu push up, itu yaitu tidak mampu lagi melakukan satu gerakan dorongan penuh. Nah, itu gagal positif. Jadi berhenti di lebih kurang 50-70% dari situ. Gitu. Atau kita mau meningkat sedikit karena kita sudah advance, kita di 70-100% dari gagal positif. Mau lebih lagi, ya udah dari gagal positif, udah kuat, kita masih dibantu. Karena apa? Untuk turunnya kita masih kuat ternyata, naiknya aja nggak kuat. Yang itu yang turunnya yang namanya negatif. Jadi kita udah gagal positif, udah nggak mampu angkat maju, kita dibantu untuk diangkat. Setelah bantu angkat, turunnya sendiri lagi. Ya, setelah dibantu angkat, turunnya sendiri lagi. Sampai turunnya juga nggak mampu. Itu namanya gagal negatif. Kemudian masih mau lagi, dibantu lagi sekali, terus turun, kan turunnya udah nggak mampu nih. Tahan selama mungkin sampai gagal statis. Nah, katakan itu di 10-nya. Competitive athletes atau advance ada di sana. Kembali lagi, do you have to be training to that age? Belum tentu, nggak semua. Ya, kebanyakan diri saya, klien-klien saya, melatihnya biasanya sampai ke gagal positif saja di 7 atau 8 ya. Terkadang saya ke angka 9-nya tidak dengan gagal negatif tapi dengan teknik lainnya. Ada teknik-teknik dalam misalnya Weider Principle Training yang saya aplikasikan ke diri saya dan ke diri klien. Nah, itu bisa membawa mereka ke 9 dan 10 dengan cara yang sedikit berbeda. Nah, jadi ini hanya satu gambaran atau memperkenalkan satu konsep yang namanya rate of perceived exertion. Kita nilai sendiri persepsinya berapa pengerahan fisik yang kita berikan. 100% kita kira-kira di mana? Setelah saya merasa mencapai, oh ini pegelnya udah 70% nih, udah saya berhenti. That's enough. That is good enough. You are good enough. Ya, tepuk tangan. Bagus sudah. Ya. Don't let anybody to tell you otherwise. Jangan biarkan orang lain untuk mengatakan Anda sebaliknya. Safety. Dan good thing is, dengan menjaga safety di situ, kebanyakan scientific studies mengatakan bahwa progres terbesar malah sebenarnya ya sudah bisa didapat di angka 7 dan 8 itu. Gitu. Ya, antara 6, 7, 8 itu sudah cukup. Kebanyakan scientific studies memeasure progress peningkatan otot, peningkatan bahkan kekuatan terjadi biasanya ada di 6, 7, 8. Ya kan? Jadi ya udah, kita survive, kita harus sekali-sekali kita push ke 10, boleh kalau semakin kita berpengalaman. Berarti apa? Boleh berat, tidak harus berat. Boleh. Berat menjadi
opsional. Ya, tetapi dengan kita melatih diri kita, semakin lama kita meningkat, kita tidak melihat lagi sesuatu itu berat atau tidak. Kita melihat ini berdasarkan persepsi pengerahan fisik kita sendiri. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi komponen efektivitasnya ada di menambah beban. Yes, memang benar. Ada di menambah repetisi, yang biasanya kalau menambah beban, nggak bisa menambah repetisi. Biasa menambah repetisi, nggak bisa menambah beban. Ya. Dan yang ketiga, menambah time under tension. Ya, biasa 2 dan 3 itu lebih kurang beda tipis sebenarnya. Tapi time under tension juga bisa berarti repetisinya yang lebih lambat. Ya, jadi 3 komponen efektivitas ini, kemudian komponen safety-nya untuk masing-masing efektivitas. Tambah beban, kalau kita menambah beban, batasi range of motion-nya. Lihat apa yang terjadi tadi waktu berusaha mengangkat beban yang berat, waktu turun, range of motion-nya masih mau banyak. Dan akhirnya cederanya di sana. Jadi saat menambah beban, batasi range of motion dan perlambat gerakannya. Ya, involve lebih banyak supporting muscle di sana untuk mengejang bahkan ya, menguat, berkontraksi, mensupport agar gerakan itu terjadi dengan bagus. Yang kedua adalah tambah repetisi. Ya, tambah repetisi, komponen safety-nya apa? Istirahat antar setnya lebih lama. Misalnya, ya, atau dengan beban yang relatif sama. Atau beban sedikit diringankan, tapi kita tambahkan poin nomor 3. Tambah time under tension. Beban lebih ringan, tapi kita lakukan lebih lambat. Misalnya ya. Jadi, mastery dulu. Karena saya selalu juga bilang, if you cannot do it slow, don't do it fast. Kalau kita tidak bisa melakukan satu gerakan dengan lambat, jangan pernah mencoba melakukannya dengan cepat. Gitu. Akhirnya ini semoga sahabat pembelajar udah mulai dapat nih konsepnya dan konstruk di dalam diri sendiri apa yang menjadi prioritas atau fokus latihan ke depannya nanti. Ya, pendekatan yang lebih aman dan nyaman dan efektif. Dan yang ketiga adalah menambah time under tension. Ya. Untuk itu kita bisa mencoba menjaga, pastikan kanan kiri seimbang, pastikan kuncian otot-otot pendukung juga terjadi, sehingga kita tidak serta-merta hanya bergerak demi gerakan itu sendiri, tapi kita bergerak demi terjadinya stimulasi yang paling maksimal, gitu ya. Time under tension sangat penting. Biasanya dengan memperlambat repetisi, membuat segala sesuatu menjadi lebih slow motion, gitu ya. Kembali lagi, mastery ada di sana. Seorang master bisa melakukan dengan cepat karena dia sudah mahir di lambat. Bukan dia mahir di cepat, tetapi waktu dikasih lambat jadi bodoh. Bukan seperti itu. Ya, you ask any martial art experts. Tanya setiap guru-guru Shifu, master Shifu yang tinggi sekali ilmunya. Mereka akan mengatakan hal yang sama dan saya inspired dari pernyataan mereka. Ya. Oke, kita sudah sampai di akhir slide, beberapa slide terakhir, latihan beban untuk muscle building, tidak harus langsung berat. Tidak harus identik dengan mengangkat seberat-beratnya setiap kali, apalagi dianggap menyerupai kejuaraan cabang olahraga angkat besi dan angkat berat. Jauh, sangat jauh dari itu. Latihan beban adalah kegiatan sangat low impact, yang sangat versatile. Versatile karena ia bisa dilakukan oleh orang dengan level kekuatan terendah sekalipun. Siapapun yang bilang latihan beban harus berat dan harus banyak impact, perlu menambah wawasan maupun pengalaman tentang olahraga. Dimulai dari yang paling basic, lambat, sesuai kemampuan, dirasakan, dan bertahap. Bagi pemula, konsistensi lebih penting daripada progres. Mereka diuntungkan, latihan ringan dengan tantangan sedang saja sudah bisa berikan progres yang menguatkan hati. Sesi latihan beban untuk muscle building yang baik memang melibatkan efektivitas dan safety yang tinggi. Tidak dipungkiri, menambah beban adalah salah satu parameter efektivitas, tetapi seiring meningkatkan beban, harus kita akui adanya peningkatan risiko.
Apalagi menurut penelitian, kemampuan peningkatan kekuatan mengangkat beban 800% lebih dahulu atau lebih awal terjadi daripada peningkatan massa otot. Orang yang tidak sadar akan hal ini. Ditambah lagi dengan menyikapi kalimat bijak, pemenang sejati adalah mereka yang lebih baik dari diri sendiri sebelumnya dengan tuntutan mengangkat beban lebih berat, berpotensi menambah statistik cedera, dan menjadi salah satu resep buruknya reputasi kegiatan latihan beban itu sendiri. Sangat disayangkan apabila apa yang demikian bermanfaat dijauhi karena keterbatasan pemahaman. Utamakan konsistensi. Cedera menghambat konsistensi. Setelah pulih secara fisik, setelah pulih secara fisik pun, moral dan mental pun belum tentu pulih. Dengarkan pesan yang diberikan tubuh. Listen to your body. Progres lebih baik dari diri sendiri sebelumnya tidak harus melulu mengenai angka. Semakin paham akan esensi sehat, semakin menambah pengetahuan, semakin rapi menata semua komponen sehat, semua itu juga adalah progres yang berharga. Embrace kekuatan yang meningkat, embrace kemampuan untuk mengangkat lebih berat, tetapi itu tidak untuk dipamerkan, apalagi disalahgunakan. Be wise, karena survival of the fittest didasari oleh mereka yang wise dalam perjalanan fitness-nya, dalam journey-nya, dalam prosesnya. Kira-kira demikian dari saya. Terima kasih sudah ikut menyimak sampai sekarang. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Thank you. Baik, terima kasih luar biasa sekali pencerahannya Pak Halim atas hari ini. Berarti dapat diingat ya sahabat pembelajar bahwa lebih baik kita mencegah dan kita lebih baik mengatur sesuai dengan kemampuan kita untuk latihan beban daripada kita harus mengobati. Baik, sahabat pembelajar, kita akan langsung mulai saja sesi tanya jawabnya. Mungkin sahabat pembelajar yang mau bertanya boleh langsung tulis saja pertanyaannya di kolom komentar, ataupun mau berkomentar juga bisa ya di kolom komentar. Baik, sambil kita menunggu pertanyaan dari sahabat pembelajar, mungkin saya yang bertanya ya Pak Halim ya. Pak Halim, apabila memang suatu saat nanti terjadi sesuatu, misalnya seperti cedera-cedera yang Pak Halim sudah sampaikan tadi pada gambar, menurut Pak Halim apakah yang harus dilakukan oleh orang tersebut? Apakah dia harus stop dulu untuk latihan beban dan segala macamnya, berolahraga, atau bagaimana? Silakan Pak Halim. Ya, terima kasih Bu Jessica. Memang ada misalnya kalau misalnya orang mengalami cedera biasanya memang di satu area tertentu. Misalnya mungkin bahu, mungkin siku, mungkin pinggang dan lain sebagainya. Kalau pinggang yang mungkin sedikit lebih kompleks karena dia menjadi center of the body dan penyangga tulang ya, terutama spine. Dan biasanya banyak terlibat dalam gerakan-gerakan seperti bahkan bench press, push-ups, plank, squat, shoulder press, dan lain sebagainya, rowing. Dan itu yang mungkin paling membatasi gitu ya. Tapi di sisi lain juga kalau misalnya kita cedera di satu area berarti kita tidak bisa melatih area itu saja dan kita bisa melatih area yang lain. Misalnya kalau cedera bahu nggak ada hubungannya dengan lutut dan panggul dan kita masih bisa latihan kaki, ya mungkin masih bisa coba lakukan itu gitu ya. Tapi ya otomatis di area yang dilatih itu akan berhenti ya. Tidak bisa diberikan tantangan lebih lanjut sampai area tersebut sembuh. Nah, yang menjadi masalah adalah apa? Kalau sampai otot robek seperti tadi, solusinya hanya surgery untuk reattachment. Kalau masalahnya ada di persendian, ya tadi otot robek dari tendon. Ya. Kalau masalahnya ada di persendian yang semakin aus, nah itu udah agak susah. How do you regenerate degenerated joint gitu ya? Itu agak sulit karena apa? Area persendian itu jarang mendapatkan aliran darah. Itu avaskular. Dia juga aneural.
Jadi waktu sakit, waktu terluka, dia tidak langsung sakit karena tidak ada koneksi neuron atau neuralnya ke otak untuk mengidentifikasi itu sebagai sakit. Dan saat udah mulai terasa sakit, otak sudah mengenal bagian ini sakit atau bagian tertentu sakit, most likely is too late. Terutama dalam hubungannya dengan persendian yang saling menggeru sambil akhirnya menipis, gitu ya. Nah, itu terjadi gara-gara apa? Teknik yang buruk, teknik gerakan yang buruk. Teknik gerakan yang baik, persendiannya safe, aman dan sehat dan malah tambah bagus. Gitu. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian bahwa teknik gerakan penting. Dahulukan itu daripada melakukan angkatan yang biasanya teknik bagus, itu aja tidak menjamin seperti yang kita lihat tadi ya, dengan yang otot bicep dan otot dada itu sebenarnya saat ototnya terputus dari tendon, tekniknya buat saya bagus, tapi hanya mungkin terlalu jauh turun ke bawah, gitu. Mengingat bebannya sudah mungkin sangat tinggi. Untuk case bicep itu sebenarnya bebannya nggak begitu tinggi, tetapi yang menjadi tinggi, yang membuatnya tinggi adalah jauhnya si beban itu dari persendian atau dari biceps, sehingga dan mungkin bicepnya juga sudah ada sign keletihan, fatigue di sesi-sesi sebelumnya gitu, sehingga akhirnya itu terjadi. Jadi saya rasa sangat-sangat harus bisa berpikir, listen to the body, look within, masuk ke dalam dan ketahui. Saya bukan soal mempromosikan ketakutan, mempromosikan berbahayanya dan segala macam, tapi saya lebih kepada how do I do it as safely as possible, karena view saya adalah saya mau hidup panjang dengan tingkat mobilitas yang bagus, modal kekuatan yang baik, modal masa otot, tabungan masa otot yang cukup banyak, agar usia tua saya bisa kuat, bisa awet muda, bisa fungsional, bisa mandiri, tidak merepotkan, dan tetap sehat. Gitu loh. Jadi dengan fokus seperti itu, kita lakukannya pasti dengan safety. Kalau kita abuse badan kita, cedera sana, cedera sini, cedera sana, cedera sini, lalu udah gitu apa yang terjadi? Gitu. Mengalami trauma fisik, ya kan? Waktu kita mau melakukan aja kita udah takut lagi. Nggak usah jauh-jauh, nonton video tadi aja, Bu Jessica juga mungkin udah mikir, aduh saya takut melakukan gerakan yang serupa. Gitu kan? Apalagi mengalaminya sendiri. How do you return to that training? Orang yang melihat dari luar aja udah ngilu, gitu. Jadi balik lagi kalau misalnya ke pertanyaan Bu Jessica tentang apakah bisa balik training, tergantung masing-masing. Kalau misalnya lokasinya jauh, misalnya cederanya di pundak, di leher, atau bahkan mungkin di shoulders atau di lengan, ya minimal di kaki masih bisa, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Semoga terjawab, Bu Jessica. Baik, terima kasih Pak Halim atas jawabannya, luar biasa sekali ya. Ya betul sekali Pak Halim, saya ngilu sekali melihat video tersebut. Iya. Oke. Ya nggak kan jadi takut untuk melakukan, padahal saya juga melakukan gerakan itu dan nggak apa-apa, gitu loh. Tapi akhirnya setelah nonton itu kan ada ketakutan tersendiri, aduh, terjadi nggak, gitu kan. Aduh, pakai beban berat nggak, udahlah ringan-ringan aja. Akhirnya kan jadi begitu, gitu. That tells you bahwa oke, ini parameter yang mungkin harusnya kita jaga, fokus yang harus kita tingkatkan. Ambil dari pengalaman orang lain sebelum kitanya kena dong. Betul. Gitu. Kan orang pintar belajar dari pengalaman orang lain. Orang bijak katanya belajar dari pengalaman diri sendiri. Gitu. Tapi kalau udah keburu kena kan kasihan. Gitu. Berarti ya lebih baik, betul kata Pak Halim, kita harus mengetahui ya kemampuan kita masing-masing terlebih dahulu. Yap. Terima kasih Pak Halim. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bapak Bobby Hendy. Saya akan bacakan. Terima kasih petunjuk yang diberikan Coach untuk selalu mengingatkan kepada kami. Coach Halim, sebenarnya ideal latihan angkat beban itu dalam satu sesi berapa ya waktunya? Beberapa klien kami jika kita latih dalam durasi 1 jam itu berasa kurang cukup. Ingin menambah lagi untuk latihan tambahan karena belum puas menurutnya. Padahal di akhir sesi masih kita tutup dengan latihan kardio sekitar 20 menit. Mohon petunjuknya Coach, terima kasih. Pak Bobby, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Pak Halim untuk jawabannya. Ya, baik Pak Bobby, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Karena banyak yang merasa, oh kalau olahraga 1 jam itu nggak cukup gitu ya.
hati-hati, rasa nggak cukup itu belum tentu badannya nggak cukup. Gitu ya. Badannya mungkin sudah merasa 100%, tapi egonya yang mengatakan tidak cukup, mungkin karena hmm, nggak sabar ingin progres yang lebih cepat, sehingga gampang bagi kita untuk mengatakan more is better, gitu ya. Tapi kan kita ingatkan aja bahwa semua ini adalah marathon, ini adalah proses. Jadi ini bukan satu yang namanya tiba mencapai satu tujuan kemudian berhenti. Kita nggak akan kepikiran untuk mau berhenti, jadi jalankan aja. Konsistensi itu nanti akan memberikan hasil. Ya, di saat yang sama sebagai trainer kita juga perlu improve atau mengevaluasi diri. Apakah saya sudah memberikan yang sesuai kepada tubuhnya. Kalau memang ada juga kan, kita harus terbuka pada kemungkinan badannya sudah cukup, dianya yang merasa nggak cukup. Atau dia merasa nggak cukup karena memang benar-benar nggak cukup. Nah, jadi akhirnya di pemikiran yang kedua itu kita harus self-evaluate. Saya juga masih melakukan hal itu. Ya, dalam satu gerakan ke klien, wah dia bisa merasa capek sampai berasa 100%. Tapi di gerakan berikutnya kok tantangannya kayaknya saya terlalu underestimate ya dan bisa saya push lagi. Gitu. Jadi ya bisa satu dan lain hal, tapi ya saya rasa sama-sama saling mengingatkan aja. Sebagai trainer kita ingatkan bahwa sebenarnya mungkin badannya sudah cukup menerima stres saat latihan dalam 1 jam, tapi pada saat yang sama kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk improve rasa nggak cukupnya itu ke cukup. Ya, kira-kira mungkin seperti itu. Ya, jadi ada kalibrasi di sini. Turunin deh egonya dikit untuk merasa cukupnya cepat gitu. Tapi pada saat yang sama kita tingkatkan juga intensitas atau teknik-teknik latihan tertentu sampai dia merasa cukup. Ingat, ya, yang satu-satunya yang mereka bisa beritahu adalah apa yang mereka rasakan. Gitu. Tapi di luar itu yang mereka hanya bisa menjadi expert di satu hal, klien, yaitu apa yang mereka rasakan. Tapi mereka tidak bisa mendikte ya sampai kepada program latihan hari ini mau melakukan gerakan apa, melakukan gerakannya mau dengan cara ini bukan dengan cara yang diberikan trainer, mereka nggak bisa mendikte. Kira-kira seperti itu Pak Bobi. Semoga terjawab. Baik, terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Pak Bobi semoga terjawab. Apabila masih ada pertanyaan, boleh silahkan ya Pak Bobi untuk langsung tulis saja pertanyaan di kolom komentar. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan Ibu atau Bapak Adis. Saya akan membacakan. Coach, saya melakukan full workout body, upper 3 variasi, core 3 variasi, leg 3 variasi. Dengan durasi 1,5 jam selama 4-5 kali dalam seminggu. Nah, apakah saya salah? Terima kasih Ibu atau Bapak Adis. Silahkan Pak Halim. Ya baik, terima kasih pertanyaannya. Salah mungkin tidak gitu ya. Tapi kalau misalnya apakah bisa diimprove? Saya rasa ada gitu ya. Untuk melakukan kegiatan seperti ini pasti udah bagus, sudah terbangun konsistensinya. Tapi sekarang goalnya apa? Gitu. Kalau misalnya kita melatih semua otot tubuh kita dalam satu sesi, ya berarti kita kan merasa bahwa oke, saya harus hemat energi untuk bisa bertahan sampai 1,5 jam selesai. Dan biasa seperti itu kita akan pelit dalam hal menyicil energinya biar cukup gitu, dan akhirnya intensitasnya menjadi dikorbankan karena tidak bisa setinggi yang semaksimalnya. Tetapi kalau kita mau tinggi, akhirnya bagian tersebut harus rusak dengan cukup parah sehingga memerlukan istirahat yang lebih lama gitu ya. Ya, kalau misalnya dapat hasil, keep going aja. Kalau ternyata goalnya adalah misalnya sudah mau lebih size tertentu yang sudah lebih meningkat dan lain sebagainya, ya mungkin pendekatannya perlu berbeda lagi. Soalnya saya hanya tahu di program latihan di sini, volume atau kuantitas, saya tidak tahu kualitasnya seperti apa. I don't see how you do your upper body. I don't see how you do your core. Gitu. Apakah benar apa yang Anda sebutkan sebagai core itu benar-benar kena di core? Kena di leg misalnya, itu saya nggak tahu. Jadi saya juga nggak bisa langsung memberikan penilaian apakah salah atau benar. Tapi setidaknya ya on the right track kalau memang setidaknya udah memiliki konsistensi. Kira-kira seperti itu.
Terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Semoga terjawab Ibu atau Bapak Adis. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Satria Wibawa. Saya akan bacakan. Coach Halim, saya izin bertanya. Dari sisi program latihan, misalnya untuk weight loss, lebih baik program muscle building yang melatih otot secara terpisah atau program circuit training seperti program latihan high intensity interval training seperti CrossFit yang programnya itu misalnya AMRAP juga. Nah, mana yang lebih baik atau kelebihan dari masing-masing program itu apa ya, Coach? Terima kasih atas pertanyaannya Bapak Satria. Silahkan Pak Halim untuk dijawab. Ini bisa jadi satu seminar sendiri ya, gitu. Tapi kalau misalnya mau jawaban, ya pada dasarnya weight loss sendiri bukan, goalnya aja udah salah, gitu ya, kalau bilang mau weight loss. Yang benar itu adalah sebenarnya memperbaiki komposisi fisik, menurunkan lemak, dan meningkatkan kapasitas atau komposisi otot. Dan untuk menurunkan lemak, perlu otot yang lebih tinggi, karena dengan otot yang lebih tinggi, metabolismenya lebih bagus, pembakaran saat istirahatnya lebih tinggi, dan otot yang lebih tinggi juga di-achieve dengan kegiatan latihan merusak otot, yang hasilnya adalah pembakaran metabolisme lebih tinggi lagi. Jadi proses memperbaiki ototnya sudah membakar lebih tinggi, kemudian pas ototnya sudah meningkat, pembakaran lebih tinggi lagi. Jadi bisa 2 kali lipat gitu kalau memang menggunakan muscle building. Jadi saya nggak melihat bagaimana melakukan ini. Dan ada kesalahpahaman di sini bahwa merasa high intensity aktivitas muscle building, latihan muscle building bukan interval training. Seolah-olah itu terpisah. Sehingga harus dibikin satu program sendiri yang namanya circuit training. Jadi kalau misalnya mau ikutan terminologi atau apa yang di-develop oleh influencer, ya silakan aja gitu. Tapi saya nggak merasa diri sendiri sebagai influencer. Ya saya hanya merasa bahwa dari pengalaman yang ada, dari scientific evidence yang ada, meningkatkan massa otot adalah salah satu cara tercepat untuk menurunkan massa lemak. Gitu. Dan kegiatan latihan untuk muscle building yang seperti yang tadi saya sampaikan dalam skema gambar rate of perceived exertion, dan ada slide tentang efektif dan aman, itu apa ya? Itu adalah jenis interval training yang paling primitif, yang paling pertama, yang paling basic. Dan kalau orang nggak mengerti itu, dan langsung merasa terpisah, bahwa membangun otot bukan latihan interval, ya sulit, akhirnya nanti susah pemahamannya. Kira-kira seperti itu, Pak Satria. Terima kasih atas jawabannya Pak Halim. Bapak Satria semoga terjawab, dan apabila masih ada pertanyaan boleh silahkan ya Pak ya. Nah ini juga sudah ada komentar dari Ibu Naomi, saya akan bacakan. Terima kasih Coach sudah mengingatkan. Benar Coach, kadang saat terlalu bersemangat itu ada rasa ingin nambah beban. Syukurlah pernah cedera lutut, jadi ada self reminder takut cedera lagi. By the way, ini juga reminder buat semua pemula yang kadang dapat coach di gym yang tidak mengerti safety. Kan karena kemarin ada coach cewek melatih klien ibu-ibu dengan berat badan sekitar 75 kilo, malah disuruh hanging on pull up bar dan angkat kaki. Kasihan liatnya. Untungnya ada bapak-bapak yang tegur si coach ini. Dan karena bapak ini tahu saya lulusan Re-Institute, saya ditanya pendapatnya. Saya cuma bisa bilang kasihan. Gak bisa jawab banyak karena takut terlalu ikut campur dengan cara melatih. Jadi menurut saya pas momennya dengan sharing hari ini, untuk tahu kapasitas tubuh sendiri karena nggak semua pelatih di gym itu punya ilmu yang detail. Terima kasih Coach Halim buat pencerahannya hari ini. Terima kasih Bu Naomi atas komentarnya. Mungkin dari Pak Halim ada komentar mengenai komentarnya Bu Naomi, silahkan. Oh iya, iya sebenarnya kadang itu ya,
trainer itu perlu bisa sadar bahwa dirinya adalah authority. Jadi authority itu bukan untuk di-abuse, ya, tetapi untuk digunakan dengan baik. Yaitu dalam wujud memberikan instruksi yang bagus, memberikan arah, tips, dan lain sebagainya. Sementara pada saat yang sama, trainer juga harus sadar bahwa kliennya bukan authority, gitu ya. Sehingga agak sulit juga kalau misalnya si klien itu yang dibiarkan menentukan arah kemana mau pergi. Oh, saya hari ini maunya yang ringan-ringan aja, saya hari ini maunya yang ini aja, ya agak sulit gitu. Jadi balance antara keduanya yang saya rasa memang perlu dimiliki. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Halim atas komentarnya. Ibu Naomi juga saya ucapkan terima kasih atas komentarnya. Nah, ini juga sudah ada dari Bapak Bobi dan juga Pak Satria. Terima kasih informasi yang diberikan Coach Halim. Terima kasih Coach, cukup jelas dan jadi paham Coach. Terima kasih kembali Pak Bobi dan juga Pak Satria. Nah, ini juga sudah ada pertanyaan dari Pak Agung. Saya akan bacakan. Coach, mana yang lebih baik untuk orang yang kelebihan berat badan diberi gerakan berat repetisi sedikit atau ringan repetisinya banyak? Silahkan. Iya, baik Bu Jessica, terima kasih. Pak Agung Saputra juga terima kasih. Saya mengasumsi orang yang kelebihan berat badan ini adalah mungkin kelebihan lemak dan pemula yang belum pernah melakukan kegiatan latihan beban. Yang menjadi, dan saya mengasumsi dengan pertanyaan ini, Pak Agung Saputra adalah seorang personal trainer yang memikirkan apa strategi latihan yang perlu diberikan. Atau bahkan untuk diri sendiri. Ya, mohon maaf apabila asumsi saya salah, tapi saya mengambil dua asumsi itu dalam menjawab ini. Kalau seseorang itu pemula dan belum berpengalaman, apakah bagus memberikan beban berat? Apa fokusnya? Gitu ya. Dan yang kedua, tadi saya juga sampaikan, mungkin belum masuk gitu ya waktu saya menyampaikan bahwa dalam kesimpulan tadi, slide kesimpulan yang pertama, bahwa seorang pemula pun, atau slide kesimpulan kedua, bahwa seorang pemula latihan ringan saja bisa memberikan hasil karena tadinya belum pernah ada stres sama sekali, tiba-tiba ada stres. Jadi yang ringan menurut dia saja bisa ada progres karena sudah meningkat daripada sebelumnya yang nol. Jadi mempertimbangkan hal tersebut, ya saya rasa lebih baik safe than sorry. Lebih baik safe than sorry yang artinya apa? Ya, berikan aja yang lebih ringan dengan repetisi yang banyak. Dan hati-hati juga, bukan hanya di angka soal repetisi yang banyak, tapi repetisi banyaknya bagus apa enggak. Kalau gerakannya jelek, repetisinya banyak, juga akhirnya apa? Menjadi penyebab keausan pada persendian saat berolahraga. Jadi, it's not a mere discussion about volume, but it's also a lot of discussion and a deep discussion about quality, gitu ya, bukan hanya quantity tetapi juga quality. Kira-kira seperti itu Pak Agung, semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Pak Agung, semoga terjawab. Nah, ini juga sudah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Adis. Saya akan bacakan lagi. Seberapa perlukah cardio after workout, Coach? Karena saya jarang melakukan kardio. Lalu berapa kali idealnya dalam seminggu bisa melakukan kardio? Dan saya pernah baca kalau kita melakukan workout di gym dalam rangkaian gerakan-gerakan hari itu harus ada 1 atau 2 gerakan yang berat seperti penyeimbang workout hari itu. Terima kasih atas pertanyaan Bapak atau Ibu Adis. Silakan Pak Halim. Kardio dalam hal ini saya mengasumsikan adalah aerobik, ya. Jadi apakah perlu? Ya mungkin perlu, tergantung orangnya siapa, ya. Kalau misalnya yang masih lemaknya tinggi, perlu melakukan aerobik untuk mengelatih dirinya membakar lemak saat berolahraga, it's fine, ya, memang perlu dilakukan. Tetapi bagi yang kadar lemaknya sudah rendah, mungkin kebutuhan akan kardio itu juga sudah lebih sedikit. Kalau mau dilakukan, ya mungkin menjadi, bahkan diperbolehkan untuk menjadi suatu afterthought aja. Jadi misalnya kalau kadang hari ini nggak pengen latihan beban, pengen coba melakukan sedikit kardio, ya bisa. Tapi bukan seolah-olah menjadi tidak harus menjadi rutinitas, ya. Karena basically
by default latihan beban sendiri yang cukup intensif sudah merupakan kegiatan kardio yang memberi modal kekuatan jantung yang sudah cukup bagus gitu. Tapi kalau mau ditingkatkan lagi karena personal goal-nya itu ya silahkan. Bagus adanya. Kalau yang tentang pertanyaan kedua saya nggak begitu mengerti maksudnya apa untuk penyeimbang. Penyeimbang lebih ke ya melakukan gerakan dengan seimbang. Kalau misalnya penyeimbang adalah antagonis dan agonis, saya rasa keduanya bisa dilatih di hari yang berbeda, tapi masih mendapatkan keseimbangan. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim atas jawabannya. Pak Adi semoga terjawab. Nah, mungkin apabila sahabat pembelajar masih ada pertanyaan, boleh silahkan tulis saja pertanyaannya di kolom komentar. Dan saya akan ingatkan lagi kepada sahabat pembelajar apabila belum masuk ke dalam grup WA, itu boleh sekali untuk masuk ke dalam grup WA dengan memberikan nomor sahabat pembelajar di kolom komentar. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup tersebut karena materi kita hari ini juga akan langsung di-share di grup tersebut ya. Dan saya akan ingatkan juga kepada sahabat pembelajar untuk melakukan subscribe pada YouTube-nya Indonesia Belajar, tepatnya di Indonesia Belajar Official, karena materi kita, karena video kita hari ini pun juga akan masuk ke dalam YouTube kita ya. Dan jangan lupa juga untuk melakukan subscribe pada YouTube-nya Pak Halim. Nah, ini sudah ada Pak Adis. Pak Adis saya akan langsung masukkan ke dalam grup ya. Baik. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin sebelum saya benar-benar tutup, silakan Pak Halim untuk memberikan sebuah closing statement. Silakan. Ya, terima kasih Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar sudah bergabung. Terima kasih juga Indonesia Belajar sudah memberikan platform ini, memungkinkan platform ini untuk tempat saya berbagi ya. Pada dasarnya safety selalu menjadi nomor satu. Jadi kalau safety dengan peningkatan beban memang agak terbalik ya. Kalau beban makin meningkat, safety-nya makin rendah. Itu harus kita akui. Tetapi kita masih bisa manage agar peningkatan beban itu sebenarnya sesuai dengan peningkatan kemampuan, sehingga sebenarnya safety-nya stuck di tempat, yang which is bagus gitu ya, safety-nya nggak turun gitu. Nah itu yang menjadi salah satu seni melakukan kegiatan pola hidup muscle centric ini, muscle building ini, yang karena muscle building is important for nation building, itu saya pegang banget, itu saya yakini banget, sehingga mastery pengetahuan akan bagaimana melakukannya dengan tepat adalah satu hal yang sangat penting. Boleh berat kalau sudah mampu, ya. Kalau belum mampu, ada banyak parameter lain kok gitu ya. Jadi be better than you used to be tidak harus semata-mata hanya dilihat dari berapa angkatan kilogram yang bisa kita gerakkan ya. Ada banyak hal lain lagi yang bisa kita coba improve, marka kesehatan kita, entah medical check up kita, fitness test kita, apapun itu bisa kita improve. Bahkan itu kan kalau kita berbicara tentang result oriented. Kita coba balik lagi, kita bisa better nggak dalam proses oriented? Tidur saya sudah saya perbaiki belum lebih bagusnya sehari-hari. Saya sudah lebih konsisten belum waktu tidurnya. Kalau saya menentukan tidur jam 11, benar nggak saya dalam seminggu 7 hari itu, berapa hari atau berapa malam saya benar-benar tidur jam 11. Hal sesederhana itu dulu aja yang kita cari untuk merapikan seluruh lifestyle kita. Ya, mastery of your own health, mastery of your own lifestyle, agar menjadi fondasi yang kuat supaya Anda bisa membangun yang namanya superstructure badan Anda sendiri. Nah, kira-kira seperti itu ya. Semoga bermanfaat adanya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi semoga dalam 2 minggu ke depan. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Halim atas pencerahannya hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya, para sahabat pembelajar. Dan tidak terasa ternyata sekarang sudah jam 11 lewat, sudah saatnya kita tutup. Terima kasih sekali lagi Pak Halim atas materinya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat pembelajar karena telah berada di sini ya untuk mendengarkan Pak Halim. Dan sahabat pembelajar kita akan berjumpa lagi di 2 minggu berikutnya di tanggal genap. Saya Jessica dan beserta tim Indonesia Belajar mohon undur diri dan sampai jumpa. Salam sehat. Terima kasih Pak Halim dan juga sahabat pembelajar.